Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Proyek Adaptasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terbaru tentang adanya perubahan terkait ketentuan kebijakan afirmasi P3K Guru tahun 2021, di mana hal ini tidak sesuai dengan pemikiran kita selama ini tentang kebijakan afirmasi P3K Guru tahun 2021. Jadi diharapkan guru honorer sebagai calon pendaftar atau pelamar seleksi P3K Guru tahun 2021 memahami informasi ini, karena ada kondisi di mana nilai afirmasi itu nantinya tidak terhitung. Baik, kita langsung saja ke informasinya. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu seperti apa ketentuan kebijakan afirmasi itu. Di sini dipaparkan ada 5 ketentuan kebijakan afirmasi. Yang pertama, peserta yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai penuh sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Yang kedua, peserta yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan nilai sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Ketentuan yang ketiga, peserta dari penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Yang keempat, peserta dari THK2 atau tenaga honorer kategori 2 dan aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Ketentuan yang kelima, tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3, dan 4 berlaku kumulatif dengan nilai total maksimal kompetensi teknis sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Baik, kita akan bahas satu persatu. Untuk ketentuan yang pertama, saya rasa sudah cukup jelas bahwa bagi peserta yang telah memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan atau formasi yang nantinya akan dilamar, itu mendapat nilai penuh, yaitu sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Selanjutnya untuk ketentuan yang kedua, di mana sebelumnya hanya diperuntukkan bagi peserta yang berusia di atas 40 tahun. Tetapi di sini sudah ada perubahan kebijakan dan diperuntukkan bagi peserta yang berusia di atas 35 tahun. Di sini perlu diperhatikan bahwa ada 2 poin penting di mana kebijakan afirmasi itu akan diberikan. Yang pertama yaitu peserta harus berusia di atas 35 tahun terhitung saat pendaftaran, di mana nantinya sistem yang akan memproses apakah peserta tersebut memang berusia di atas 35 tahun atau belum. Kemudian poin penting yang kedua yaitu harus berstatus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik. Jadi walaupun nantinya ada peserta yang sudah berusia di atas 35 tahun pada saat pendaftaran, tetapi yang bersangkutan tidak berstatus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik, maka tidak akan diberikan tambahan nilai afirmasi. Dan untuk ketentuan kebijakan afirmasi ini mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Berikutnya ketentuan yang ketiga, yaitu peserta dari penyandang disabilitas itu akan mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Dan untuk peserta penyandang disabilitas ini ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Yang pertama yaitu harus melampirkan surat keterangan dari puskesmas atau rumah sakit terkait status disabilitas peserta. Yang kedua harus melampirkan video singkat terkait kegiatan sehari-hari sebagai pendidik. Selanjutnya ketentuan yang keempat. Di sini juga ada 2 poin penting yang perlu diperhatikan.
Poin penting yang pertama yaitu peserta dari THK2, dan peserta THK2 ini harus terdaftar di database BKN. Kemudian poin penting kedua yaitu harus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik. Jadi walaupun nantinya ada peserta THK2 yang terdaftar di database BKN, tetapi yang bersangkutan tidak aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik, itu tidak akan mendapatkan tambahan nilai afirmasi. Dan untuk ketentuan kebijakan afirmasi yang keempat ini akan mendapatkan nilai tambahan sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Berikutnya ketentuan kebijakan afirmasi yang kelima. Di sini dijelaskan bahwa ketentuan kebijakan afirmasi untuk poin 1, 2, 3, dan 4 itu berlaku secara kumulatif dengan nilai total maksimal kompetensi teknis sebesar 100% dari nilai kompetensi teknis. Informasi selanjutnya yang sangat penting yaitu penjelasan materi dari Setjen GTK Kemendikbudristek Ibu Nunuk Suryani yang dipaparkan beberapa waktu yang lalu. Di sini dijelaskan bahwa ujian P3K itu berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasarnya, hanya seleksi kompetensi bidang atau kompetensi teknis. Dan di sini dipaparkan ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk peserta yang sudah tersertifikasi atau sudah memiliki sertifikat pendidik, tetap ikut semua tes. Jadi ditekankan bahwa untuk semua peserta atau pelamar yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau sudah tersertifikasi, semuanya tetap ikut tes. Selanjutnya yang kedua, jika peserta yang sudah memiliki sertifikat pendidik berkasnya lengkap dan tidak bermasalah, maka nilai tes kompetensi teknis yang diperoleh adalah sesuai dengan kebijakan afirmasi bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik, yaitu nilai maksimal atau nilai penuh 100% dari kompetensi teknis. Kemudian yang ketiga, kecuali peserta yang sudah memiliki sertifikat pendidik berkasnya bermasalah atau berkasnya tidak lengkap, maka nilai tes kompetensi teknisnya sesuai dengan nilai tes kompetensi teknis yang diperoleh saat melaksanakan ujian atau tes kompetensi teknis. Selanjutnya ketentuan yang keempat dijelaskan bahwa peserta yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memperoleh nilai kebijakan afirmasi 100% untuk kompetensi teknisnya tetap harus lulus passing grade manajerial dan sosiokultural. Jadi walaupun sudah lulus passing grade kompetensi teknis, tetap juga harus lulus passing grade manajerial dan sosiokultural. Untuk lebih jelasnya, berikut potongan video pemaparan materi dari Setjen GTK Kemendikbudristek. Sedangkan ini ada sedikit update Bapak Ibu semuanya. Untuk tesnya adalah kompetensi teknis saja Bapak Ibu. Tidak ada seleksi SKD, hanya seleksi kompetensi bidang saja. Untuk yang mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik, maka nilainya di 100, tetapi tetap harus mengikuti tes ini. Harus mengikuti, maksud saya tetap masuk, kerjakan dengan sungguh-sungguh, meskipun punya sertifikat pendidik. Kemudian, meskipun diakui 100% bagi yang punya sertifikat pendidik, harus lulus untuk ini manajerial, sosiokultural, dan harus lulus passing grade untuk yang lainnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.